Kita mulai, Pak. Ya. Ya, Buka dulu ya. bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ya, buka dulu deh, Pak. Oke. Pak aja buka dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan nikmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul kembali dalam rangka kita belajar bahasa Arab. Kemudian Allah memberikan keberkahan dan meridhoi apa yang akan kita laksanakan nanti untuk belajar bahasa Arab. Mungkin itu aja pembukaan dari kami. Silakan Ustadz, langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Baik, Bunda dan Ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kirimkan Al-Fatihah kepada para ulama-ulama kaidah bahasa Arab, khususnya kepada Imam Sibawih. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami kaidah bahasa Arab. Al-Hazihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Oke, sekarang masih ayat 60 ya, kemarin belum selesai ya. Tapi tarkibnya sudah ketemu. Kemarin. Ini dia. Kemarin Bu Maryam ini kan? Emang aku kemarin. Bukan, Oh, bukan. Siapa kemarin? Kemarin siapa? Bu Dewi. Bu Dewi siapa ya? Bu Nurbaina. Bu Nurbaina. Oh iya. Yuk, Bu Nurbaina dari Wa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harfun istinafiyah mabniun ala fathi. Id Harfun istinafiyah. harfun Terus mabniun ala fathi. ya, mabniun ala fathi. Terus Id yang kemarin itu ya panjang banget. iya, jangan yang kemarin di Irob loh. Jangan kemarin. Memang panjang seperti itu ya Ustadz, nggak bisa dipendekin lagi. Kemarin ditanya sama Bu Dia. Ada Bu Sinta yang paling pendek. Yang pendek It's kayak yang kemarin itu ya Ustaz ya. Itu dia paling pendek. It Ya, lanjut. Zorob mabni ala sukun. Terus Kola. Nah, karena mabni harus dibuat fi mahal. Fi mahali nasbin. Nasbin. Oke, fi mahali nasbin. Karena dia zorob berarti muta'alik. Muta'alik. Muta'aliknya kemana? Mahjub. Iya, muta'alik ala apa? Alal fi'lil mahjub. Alal fi'lil mahjub. Apa fi'ilnya? Takdiruhu. Uzkur. Ya, takdiruhu uzkur. Ya, takdiruhu uzkur.
Terus wal fi'il apa? Wa jumlatu fi'liyah. wa jumlatu apa jumlah apa namanya? Jumlah mahdhuf, Ustaz. Fi'lun mahdhuf Wal jumlatu Betul. fi'il mahdhuf ya. Iya. mahdhuf wal fa'il. Wal jumlatu minal fi'lil mahjub. Minal fi'lil mahjub. Fi'lil mahjub Wal fa'il. wal fa'il. Gitu. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'il mahjub. Kemarin nggak kayak gitu, Ustaz. Takdiruhu wa jumlatu minal fi'li. Wal fi'lul mahdhuf wal fa'il jumlatul istinafiyah wa huwa mudhaf. Ya, betul. Uzkur wa jumlatu minal apa? Wal fi'lul mahdhuf wal fa'il jumlatul istinafiyah. Gitu kemarin. Wal fi'lul mahdhuf wal fa'il jumlah istinafiyah wa huwa mudhaf. Fi'il mahdhuf dan fa'il adalah jumlah istinafiyah. Wal fa'il adalah jumlah jumlatun istinafiyatun, atau ada yang sering menyebut namanya jumlatun mustaknafah. Kan boleh diterjemahin nggak? Boleh. Jadi itu adalah zorof. Kenapa dia maknanya zorof? Karena maknanya adalah makna zorof. Tapi dia masuk syarat. Kemudian dia itu mabni. Mabninya ala apa? Ala sukun. Fi mahali nasbin. Kenapa dia fi mahali nasbin? Ya, diterjemahin ya tadi ya. Mintanya. Zorof mabni ala sukun, huruf ya. Dia mabni. Ini zorof yang mabni ala sukun. Fi mahali nasbin, dalam kedudukan nasab. Kenapa? Karena dia posisinya adalah zorof. Zorof itu biasanya menjadi maf'ul fi. Nah, muta'alliqun ala fi'lil mahjub. Dia itu berkaitan dengan fi'il yang hilang, yang dihapus. Apa fi'il yang dihapus itu? Takdiruhu, dikira-kira fi'il yang mahjub tadi itu adalah uzkur. Yaitu uzkur, kalau fi'il itu. Nah, fi'il mahjub tadi dan fa'ilnya uzkur ini kan jumlah fi'liyah kan? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Tapi dihapus, namanya mahjub. Sehingga fi'il mahjub tadi itu dan fa'ilnya itu adalah jumlatun istinafiyah atau jumlatun mustaknafah. Gitu. Jadi kalau kemudian dibuat, jadi sebenarnya ayatnya ini begini. Wazkur idh qala Musa. Kurnya dihapus. Dia ada uzkur, itu dikira-kira begitu, ada uzkur. Nah, uzkurnya ini dihapus. Dan jadilah wa idh qala Musa. Maka setiap ada kalimat ayat yang berbunyi wa'id ini biasanya terjemahannya ada di dalam kurung ingatlah. Ketika itu sebenarnya ada fi'il uzkur yang mahzuf. Gitu. Bu Retno ngerti nggak maksudnya? Kemana Bu Retno nih? Ada mencerna Ustaz. sedang dalam pencernaan berarti. Kalau saya nggak ngerti Pak Ustadz. Bu Wiwi. Iya, nggak ngerti. Oke, saya ulang Bu Wiwi.
Ya. Gini. Wa is, ya. Wa ini namanya adalah huruf istinafiyah. Istinafiyah artinya dia mulai awal kalimat. Maka dibuatlah harfun istinafiyah. Dah. Is ini apa? Ya. Is ini masuknya maknanya zorob, yaitu ketika atau tatkala. Ya, tatkala. Nah, kan dia maksudnya waktu tuh tatkala. Nah, karena dia tatkala itu masuk adalah zorob. Tapi ini namanya adalah zorob yang mabni. Nah, semua zorob itu kan mansub kan, Bu? Bu Wiwi? Ya, iya Pak Ustadz. Semua zorob itu kan mansub. Maka ketika kemudian di kata yasir, semua itu dimansubkan. Nih, qobla, ba'da, goiro, amama, waro'a, kholfa. Itu dimansubkan. Sebab apa? Sebab dia zorob. Zorob ini selalu bermakna apa? Kalau kemarin kita bilang maf'ul fi. Maf'ul fi. Nah, karena di dia ini zorob mabni, maka kita buat fi mahali nasbin. Nah, sampai sini kira-kira Bu Wiwi? Ya, ya Pak Ustadz. Kan kalau yang maf'ulun fi itu kan di kolom 17. Sedangkan itu maksudnya ya. Karena dia maknanya itu makna zorof, maka dia tergolong zorof. Tapi sama yang kayak ini. Sama kayak ini nih. Aina. Ya. Maknanya waktu kan, mata, makna tempat, berarti dia bisa masuk zorof. Nah, kebetulan di sini dia itu mabni, sehingga disebutlah namanya zorof mabni. Karena dia mabni dan posisi dia itu menjadi zorof, maka kita buatlah namanya fi mahali nasbin. Sebab zorof itu selalu memposisikan diri sebagai fi mahali nasbin karena maf'ul fi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membuat dia nasab? Ya kan? Yang membuat dia nasab itu adalah fiil yang mahjub. Fiil yang dihapus. Apa fiil yang dihapus itu? Takdiruhu. Kira-kira fiil tersebut adalah uzkur. Fiil amr dia. Artinya adalah ingatlah. Kamu ingat nih, ya, gitu tuh kurang lebih. Ketika
zorob mabni zorob mabni ala sukun. Ya. Ulang. Ya. Ini ada kalimat wa'id. Sebenarnya kalau mau dibuat kalimatnya gini, wazkur. Dan ingatlah, titik 2, izqala. Izqala. Nah, sekarang kan masuknya di pada iz ini kan? Nah, iz itu adalah zorof. Karena maknanya makna waktu. Zorof yang apa? Zorof yang mabni. Termasuk zorof yang mabni. Karena dia mabni, ya, maka kemudian dia kita tambahin fi mahalli. Fi mahalli nasbi. Zorof ini muta'alik. Muta'aliknya kemana? Muta'aliknya kemana dia? Ke fi'il yang mahjub. Fi'il yang mahjub itu artinya fi'il yang dihapus. Fi'il yang tidak kelihatan. Mana fi'il yang tidak kelihatan di ayat ini? Yaitu takdiruhu, dikira-kira, ya, adalah uzkur. Nah, inilah uzkurnya nih yang nggak dilihatkan nih, yang dihilangkan ini. Sehingga ayat tersebut menjadi wa iz qala. Bunyinya begitu. Ya. Sampai sini Bu Wiwi bisa dicerna nggak? Sudah bisa. Kalau tadi sama Bu Retno masih dalam pencernaan gitu. Alhamdulillah kalau Bu Wiwi sudah mulai bisa memahami ini. Nah, jadi dia dzorob mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Karena dia dzorob muta'alik. Muta'aliknya kemana? Oh, ternyata muta'aliknya itu ke fi'il yang mahzub. Fi'il yang mahzub itu kira-kira apa? Takdiruhu uzkur. Uzkur ini adalah jumlah fi'liyah, berarti dari fi'il sama fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Nah, maka disebut wa fi'il mahjub, fi'il yang mahjub itu wal fa'ilnya dan fa'il, ya kan? Wal fa'ilnya itu, jadi wa fi'il mahjub wal fa'il. Jadi apa dia, Bu Maryam? Jumlah istinafiyah. Disebutlah namanya jumlah istinafiyah. Atau jumlah mustaknafah. Istinafiyah. Disebutlah dia jumlah istinafiyah atau jumlah mustaknafah. Jumlah mustaknafah. Maksud jumlah istinafiyah itu apa? Ya awal kalimat, jumlah yang awal. Oke, coba Bu Nurbaina diurai lagi. Lagi. Wa harfun istinafiyah. Fathatun mabniun ala fathi. Mabniun alal fathi. Iya. Banyak. Iz wal fi'lu mahdhufun. Iz dzarab mabniun ala sukun fi mahalli nasbin muta'alliq fi'il
mahzub takdiruhu uzkur wal fa'ilun mahzub wal wa fi'il mahzub wal fa'ilu jumlatul istinafiyah atau Betul. ta'nafah. Kola fi'il madi ala fathi. Betul. Musa Sa maf'ul fa'ilun. fa'il. Ya, fa'ilun marfu wa ala Marfu'un. Alamatu raf'ihi domatun. sukun ya. Domatun ala akhirihi. Kan nggak kelihatan. Berarti domatun Muqaddarah. Wa jumlah fi'il fa'il Wa jumlah fi'il fa'il mudhafun ilaih. fi mahali jarin. Iya, fi mahali jarin mudhafun ilaih. Fi mahali jarin mudhafun ilaih. Fi mahali jarin. Kata Bu Retno kok mudhof ilaih? Tepat sekali. Hah? Iya. Pertanyaan ini benar lagi. Benar tuh ternyata. Maksudnya ada zorok. Zorok pasangannya apa? Majrur Mudhofun ilaih. Jadi karena dia zorok, maka kemudian ini fi mahal dia mudhofun. Fathah itu fi'il. Kalau ada harfu jarin, maka dia ketemunya isim. Isim Majrur. majrur. Oh iya. Kalau dia ketemunya fi'il, berarti dia harfu nawasib atau harfu jawazim ya. Itu. Kalau dia harfu jarin, maka ketemunya menjadi ismun Majrur. wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi Ya. Fathatun. jer kasratun muqaddarah. kasrotun Muqaddarah. wa huwa Mudah. mudhof. Ini dia mudhof. Hunya Mudhafun ilaih. mudhofun ilaih. I'rabnya gimana? Isim domir Tasil muttasil mabniun ala domi. mahali fi mahali jarin mudhofun ilaih. betul. La Harfun la nafi ya. ya harfun nafi Harfun nafi. mabniun ala Mabniun ala sukun. Terus abrohu Abrohu apa ya?
Mudore. Fi'il mudhari Fi'il mudhari. marfu Marfu'un. Alam wa alamatu rafihi rofihi domatun dhamiratun ala akhirihi. Wal fa'ilu. Domir mustatir. fa'ilnya Domir mustatir. Al-fa'ilu mustatir. ya domir mustatir Domir takdiruhu Takdiruhu apa? Dua. wujuban Wujuban. ana. Kenapa dia wujuban ana? Karena awalan a. Ya, fi'il mudhari kalau awalannya a berarti ana. Kalau awalannya na, Nahnu. nahnu. Gitu. Terus hatta. Apa tuh masuk ke Hatta Wasif. harfu nawasib. Mabniun ala sukun. Mabniun ala Sukun. sukun. Ablugha Fi'il madhi. Fi'il mudhari. mudhari. fi'il mudhari man Madhi apa? Ustaz. Madhi apa? Mudhari, Ustaz. fi'il mudhari man Tubun. mansub. Hatta. Mansubnya karena apa? Karena sebelumnya ada harfu Harfu nawat. nawas. Fa'ilnya Fa'ilnya mustatir. 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 Mustatir ana. Fa'ilnya mustatir. Takdiruhu Juban ana. wujuban ana. Kenapa ana? Karena berawalan a. Berawalan a. Majma'a Maf'ulun bih. maf'ulun bi. Mansubun wa alamatun nasbihi Zahiratun wa akhirih. wa huwa Mudhof. mudhof. Jadi setiap ketemu nakiroh tidak tanwin, biasanya mudhof itu. Kalau ketemu nakiroh dia tidak tanwin, maka mudhof. Al-bahrainnya jadi mudhofun ilaih. Berarti mudhofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi alia. Kenapa ya? Zakat salim. Hah? Karena Kalau dia na muzakkar salim. Kalau dia ni musanna. Musanna. Ya. Kalau dia na jamak muzakkar salim. Jamak Muannas. jamak. Kalau dia na jamak muzakkar salim. Kalau ini berarti isim musanna. Isim musanna. Au. Fin. Iya, ada watul atfi. Jadi ada watul atfi atau Atau Tahu amdia. mudhari. amdia Dore. Mudhari. fi'il mudhari Mansub. mansub. Kenapa mansub? Mansubnya dari Dari hatta. atpun. Karena dia maktub kan, maka maktub alainya mana? Ini dia. Ablugha. Ustadz, kalau hatta itu kan di situ harfun nawasib ya. Padahal ada di kolom itu juga ya. Kolom 7. Iya, hatta itu ada di kolom 7. Harfu jarin. Ya kan? Ya. Kemudian hatta itu ada di atof. Ya.
Kemudian hatta itu Wasif. ada di Nawasib. nawasib. Kemudian kemarin itu hatta ada satu lagi. Gimana? Di Menteri Perhubungan dulu. Para jasa itu. Dulu hatta itu ada di Menteri Perhubungan, hatta rajasa. Wakil Presiden juga Hatta. Maaf. Ke satu. Ya, hatta. Jadi tinggal Ustaz. lihat. Iya Ustaz. Gimana Pak? Ustadz untuk hatta itu dia statusnya apa di sini ya? Dia huruf jerin ya atau penasab? Masuk. Nasab. Iya, udah. Karena kalau di itu Ustadz, kalau di di ajurumiyah ataupun di mulakos itu sebenarnya yang menasabkan dia itu fiilnya itu dia adalah an gitu ceritanya. Sedangkan hatta sendiri kalau dia masuk dalam kategori huruf jar ya. Kalau huruf jar berarti kan nggak bisa masuk kepada fiil. Maka sebelum fiil itu, maka setelah hatta itu ada an yang mahjub. Yang mahjub. Iya, jadi nanti ngirobnya an beserta fiilnya nanti dia ditakwil sebagai ini apa? Majrur. Masdar ya, isim masdar muawal. Nah, nanti masdar muawal itu kan isim tuh. Jadi hatta beserta masdar muawal. Jadi masdar muawal nanti di irob sebagai majrur. Fi mahali. Fi mahali jarin. Betul, fi mahali jarin. Jadi ketika ada hatta, kemudian ketemu dengan fiilnya fiil mudhari, sehingga dia menasab. Sebenarnya yang menasab itu bukan si hattanya, tapi ada an yang di situ dihilangkan. Gitu. Tapi kan keterangannya hatta itu ada keterangan harfun nawasib. Jadi bagaimana? Kenapa harus masuk? Iya, kita masukkan di nawasib, menjelaskannya begitu. Di hatta itu mengandung mengandung an ketika ketemu dengan fiil mudhari. Ketika nanti an ketemu dengan fiil mudhari, namanya masdar muawwal. Kalau kemudian an ketemu dengan fiil mudhari yang umpamanya ya belughu ya belughu ya Aduh. Ya. Ustadz. Ketika barulah dia dimasukkan dan memang dimasukkan dan apa dimasukkan Hatanya disebut sebagai nawasib. Bagaimana? Kalau memang apa tuh ablugha itu an ablugha sebagai masdar, kenapa dikatakan hatta itu jadi harfun nawasib? Jadi susah untuk mengajarkannya kalau seperti itu ya. Enggak, tinggal gini aja, harfu hatta yang di nawasib ini ada hatta ya, ada hatta ya, yang kemudian
kemudian plus an yang mahzuf. Kok susah? Enggak, kenapa dimasuk? Membedakannya tinggal Kenapa dimasukkan hatta adalah hakun nawasib gitu kan? Di situ kan? karena setelah hatta dia menjadi ablugho. Itu Iya. untuk memudahkan. Oh. Sehingga nanti Bunda Maryam bisa menjelaskan hatta itu harfu jarin ketika ketemu isim. Ya. Kalau nanti Bunda Maryam umpamanya udah kita hapus aja yang nawasib, terus Bunda menjelaskan hatta ablugho gimana? Sehingga makin susah kan? Kalau kemudian dimasukkan di nawasib kan orang bertanya, apa bedanya hatta di harfu jarin dengan hatta di nawasib? Hatta di Nah, harful. itu yang saya tanya Pak Ustadz. Tak jawabnya gini Gimana? aja. Harful jarin ketemu isim Katanya yang majrur. bisa bedain jarin, ada yang masuk kolom 7, kan dia sebagai jarin. Hatta ada lagi di kolom 8. Kalau katanya kalau 8 itu harfun atop. Terus ada lagi di halaman kolom 13, harfun nawasif. Kalau harfun nawasif mungkin tadi yang Ustadz bilang ada an. Kalau jarinnya itu cirinya di mana ya? Isim. Kalau jarin cirinya yang ini Bu, hatta matla'i. Hatta Oh, matla'il belakangnya fajr. kasroh. Belakangnya kasroh. Betul. Jadi dia memilihkan dia hatta dia masuk jarin, itu dia sesudah hatta jarin itu kasroh. Majrur, betul. Majrur. Kemudian Tapi hatta kalau yang nanti masuk hatta nawasib itu ada hatta yang kemudian ada huruf an yang hilang di situ. Begitu. kalau Baru yang ditambah. hatta satu lagi Pak Ustadz yang kita harfun Kalau arfin hatta yang atop itu bermakna goyah. Tujuan umpamanya gini. Saya mengantarkan kamu sampai kemana ya, gitu. Ya. Gimana ya? Itu yang menunjukkan untuk itu katanya. Ustadz. Apa? Ustadz. Enggak. Jadi kalau kemudian yang nawasib dihilangkan, ternyata Bun, setelah hatta itu nasab. Terus nanti menjelaskannya gimana? Ustadz. Gitu. Iya Pak? Ustadz. Saya minta, mohon maaf ini saya punya apa? WiFi ini nggak bagus, keluar masuk ini kasihan juga rekodnya nggak bagus kayaknya. Saya alihkan Ustadz ke ini dulu Kak, host dulu Kak supaya bisa Ustadz direkam. Oh iya. Saya punya ini, waduh ini udah keluar masuk terus dari tadi ini. Nanti gantian Iya, Ustadz yang betul. rekam. Nanti Ustadznya rekam Coba ya Ustadz. Ya. Oke nih, saya rekam. Sudah terekam toh? Udah. Nah, udah. Ya. Ini keluar masuk dari tadi nih. Allah. Coba Pak Sur, hatta gimana Pak? Hatta. Atau Jadi itu memang ada ini Ustaz, ada perselisihan di antara ulama. Perselisihan dalam arti
untuk mengirobnya. Jadi sebenarnya hatta itu dia kategori huruf jar, kan gitu ceritanya itu. Kalau huruf jar maka dia tidak bisa masuk ke fiil. Maka diperkirakan setelah hatta itu ada huruf an, adalah huruf masdariyah. Nah, huruf masdariyah beserta fiilnya, maka dia nanti akan ditakwil menjadi masdar sharif. Kan dia an beserta fiilnya kan masdar muawal. Nah, nanti dia ditakwil menjadi masdar sharif. Nah, masdar sharif itu kan sudah isim tuh berarti. Nah, maka nanti dia di i'rab majrur sebagai isim majrur itu tadi ya hatta itu. Karena hatta. Tapi ada juga yang mengi'rab ya hatta dia sebagai ini penasab gitu. Jadi fi'il dia nasab karena hatta. Cuma nanti dia penjelasannya kalau misalnya lebih detailnya ya tadi itu ada tambahan beserta fiilnya, maka nanti menjadi masdar sharif. Masdar sharif posisinya majrur gitu. Itu kalau di itu semuanya begitu, Ustaz. Ya, ini ya. Berarti nanti ada dua berarti ya. Hatta harfu jarrin mabniun ala Sukun. sukun. Terus ablugho fi'il mudhari mansubun bi an mahjub. Ya. Wa alamatu nasbihi. Apa alamat nasabnya? Fathatun zahiratun fi akhirihi. Terus ditakwil lah dia menjadi masdar muawal ya. Masdar sharif, Ustaz. Dijadikan masdarnya kalau ablugho apa masdarnya? Balak. Ablugho ada apa ya? Balagha yablughu. Balgon, balagun. Ya, penyampaian ya. Af'ala yuf'alu if'alan. Berarti iblangun berarti. Iblangan. Af'ala yaf'alu. Ini bukan af'ala nih, Pak. Oh, bukan af'ala. Sorry. Ini fa'ala yaf'ulu. Oh, fa'ala yaf'ulu. Ini kan bukan yang ini. Oh, berarti harus dilihat kamu, Ustaz. Ya. Harus lihat kamu surat ini. Balagha yablughu. Berarti kalau bisa balagon, bisa balgon, ya. Bisa balgon, bisa baligon, bisa balagun. Iya, betul. Kalau dia sulasi mujarot harus lihat kamus. Iya, lihat kamus karena kan samain dia. Saya buka dulu Munawir ini. Balago ya belughu. Nanti kan dari masdaran nanti kan dimutufkan dengan domirnya itu. Jadilah dia masdar. Apa dia Bu Dewi? Iya, bisa balago ya belaghu, bisa balago ya belughu. Kalau jangan belagu ya. Lam mim Balago ya belughu. Ya, balagha ya belunggu. Fa'ala ya fulu berarti. Iya.
Fa'ala yaf'ulu. Dan dia kan dimanasabkan ini jadi abad lunggo. Aslinya kan abad lunggo. Kemasukan an jadi abad lunggo. Ini Iya, fa'ala yaf'ulu ininya apa? iya, masdarnya bisa balenggon. Bulughon. Ada bulugon bisa juga. Bulughon. Balago. Hai. Balago yablugu bulugon. Iya, bulughon. Ya. Bulugon. Ya, bulugon. Karena dia ini mudoreknya ana, berarti bulugi. Buluki ya. Maknanya bulugi. Kalau anta berarti buluka. Kenapa Bu Maryam? Enggak, aku bercanda jadi bulukan. Jadi bulukan kita semua ini. Dibulukan. Gitu. Nah, baru kemudian berikutnya ya, ini kalau kemudian dia kita masukkan ke j. Kalau masuk ke nawasib ya udah nggak ada berubah. Tidak ada bi'an mahzub gitu. Tapi yang paling kuat ya an mahzub. Iya. Ya, Jelas. yang paling kuat itu an mahzub. Yang paling kuat. Wih, berarti Jadi kita hatta itu dalam sebenarnya bisa menasobkan itu dong kepastiannya, Ustaz. Jadi gimana? sebenarnya kita bisa menasobkan gitu dong. Bisa menasobkan. Tapi ketika dia ketemu ilmu mudhari itu nasab, berahal. Maksud kemudian kita yang paling termasyhur berarti hanya dia masuk harfu jar plus fi'il awal yang kita masukkan menjadi mahal jar. Tapi ini kemudian bisa kita jelaskan ya seperti yang kita sudah belajar gini. Sebenarnya gini Ustadz, kalau sebenarnya sudah apa? Kalau di metode Yasir itu sudah nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting kita tahu dan kita bisa menjelaskan pada saat ya sahabat tahu mereka mengerti tentang ini, maka kita bisa menjelaskan. Karena memang ini ada dua pendapat, perselisihan untuk cara mengirobnya itu, Ustaz. Berarti yang pertama yang begini toh? Iya Pak Sur? Ya, ya Ustaz. Berarti setelah itu masdar mu'awal fi mahali jarin. Iya, bukan fi mahali jarin, Ustaz. Itu sudah mu'rab itu. Begitu Iya. ya sudah ditakwil menjadi masdar sore, dia sudah mu'rab. Jadi sudah mu'rab. Iya, langsung menduduki posisi jar dia. Langsung iya. Irobnya jar. Ya kayaknya kita harus ada ini ya Pak ya. Harus ada buku i'rab yang kemudian ada berbeda pendapat itu ya Pak. Iya, Ustaz. Itu di Al-Jurumnya dijelaskan memang ada sebagian ulama. Betul. Tapi yang lebih banyak mengikuti itu yang ini. Cara siapa Pak? Dunianya Pak. Al-Kawak mana ya? Al-Kawak itu sarah siapa Pak? Yang Pak Sur pegang sarahnya sarah siapa? Mutamimah atau apa? Apa Ustaz? Yang kitabnya. Oh, itu ada itu.
Saya ada 2 tuh yang sarahnya itu. Cuma saya lupa itunya. Nah, nanti di-share ya, Pak. Boleh, Ustaz. Terus di Mulakos juga gitu penjelasannya. Caranya. Sama. Kayaknya Iya. kita perlu beberapa ada buku saku ya. Buku saku yang kemudian di mana saja ininya. Ya, kalau yang penjelasan itu ada itu saya sudah baca itu. Saya pernah baca bahwa itu memang ada perbedaan pendapat di antara ulama itu. Tapi yang Ya, lebih benar. banyak di ini yang itu karena alasannya itu tadi bahwa hatta itu alasannya dia setelah hatta ada an itu karena hatta nggak bisa masuk pada fiil. Maka dia setelah hatta ada an. Masya Allah. Semakin inilah ini. Berarti kita harus banyak terus membaca ini. Iya, Ustaz. Berarti Bu Retno ini bakalan membebani ke saya nih baca bukunya. Kata Bu Retno nanti udah Ustaz Irfan aja suruh baca, nanti suruh jelasin ke saya. Kayaknya bakalan begitu nih. Masya Allah. Alim bil Quran, alim bil Quran ya Allah. Oke. Sekarang Majma'al Bahraini au amdia mansub. Sekarang hukubannya jadi apa? Bu Nurbaina. Ustaz. Hukuban. Hukuban. Jadi apa ya? Tuh, masuk apa nih? Hal. Pasti artinya hukuban. Bertahun-tahun. Hukuban bertahun-tahun. Ulun bi. Hukuban zorob zaman. Terus zaman. Di sini zorob zaman mansubun muta'alliq di amdia. Ketemu, coba lihat tuh. Ada zorob zaman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 paling baris kelima setelah i'rab ini. 1, 2. Hatta Kalau di sini hatta harfun goya, ya harfun goya maksudnya atop untuk ketujuan, wajer dan harfu jarin. Ablugha mudore mansubun bi an mudmarah ba'da hatta. Ya, betul. anak. Fa'ilnya ana. Mujma apa majma atau mujma tadi itu? Majma'a ya. Majma'anya menjadi maf'ulun bi mansub. Al-bahraini mudhafun ilaih majrurun wa alamatul jarri al-ya. Kenapa al-ya? Isim musanna. Aunya harfun atop. Amdianya mudhari' mansub maktub ala ablugha. Ya. Wa huwa misluhu kok 2, berarti misluhu mana? Yazuzu ayan siba bi an mudmara ba'da au allati bi makna illa an ya. So, ada an juga sama tuh kayak gitu. Hukuban zorob jama. Baru wal masdar muawwal an ablugha fi mahali jarin bi hatta. Gitu toh? Terus karena dia majrur muta'alliq di abrohu.
Di atasnya. Masya Allah. Ih, keren. Kita banyak nggak tahu dah. Berarti gini toh. Kita urai. Hatta adaan ablugonya ya. Ablugo. Adaan ablugo. Ablugo masdar mu'awal. Masdar mu'awal. Maka masdar mu'awalnya ini ya menjadi majrur. Ya, hatanya jer. Dah, jer majrur ya, nih. Berarti hatta ablugonya dalam bentuk jer majrur. Jer majrur ini dia muta'alliqoni. Ya, muta'alliqnya kemana dia? Ke Abro. Masya Allah. Alimna bil Quran. Bu Retno pusing? Oh iya pasti. Sudah bilang Pak, sudah bilang pusing, ada tambahan pastinya lagi. Pusing. Masya Allah. Berarti kurang lebih gini ya uraiannya ya Pak ya? Ya, udah gitu sudah Ustaz, betul. Jadi dia sebenarnya ngejar majrur. Karena ngejar majrur maka dia harus muta'alliq kemana? Ke fi'il yang sebelumnya berarti. Iya, ya Allah. Ini majelis ini benar-benar menambah ilmu banget. Saya kalau nggak dipaksa kayak gini pun bacaan-bacaan itu udah keluar lagi ya. Betul. Saya sebagai saksi aja Ustaz antara Ustaz dan Pak Suryana. Itu milik aman. Ya. Menjadi saksi gitu. Kelebihan majelis kita di sini Ustaz. Tidak semuanya semangat dan tidak pernah kapok di sini. Itulah kenapa muncul nama Ma'iyah itu ya. Saya mengambil kata Ma'iyah itu ya, Ma'iyatun. Ma'iyatun ini mengambil makna dari Cak Nun itu. Cak Nun itu mengambil kata Ma'iyah. Di Ma'iyah itu pada akhirnya tidak ada guru dan tidak ada murid, semuanya sama-sama belajar. Gurunya belajar menjadi guru, muridnya belajar menjadi murid. Jadi sama-sama posisinya qalid. Gitu. Nah, kalau kita belajar tasawuf nggak ada yang guru, maka ustadz pun nggak ada di tasawuf. Yang ada cuman qalid. Maka yang ada murabbi. Ketemunya dia murabbi yang menjadi mendidik, yang saling mengingat. Ya murabbi. Ya Allah ya Rabbi. Kemarin kita disibukkan dengan id. Sekarang kita disibukkan dengan hatta. Berarti satu pekan ini cuman id sama hatta yang bertambah sama kita. Ya mudah-mudahan ayat berikutnya akan tambah lagi. Ustaz ada kola nggak ada makaulu kaulinya. Oh iya, makulul kaulinya di mana? La abroha inilah berarti. Ya. La abrohu itu berarti makulul kaulnya. Wih, semakin panjang. Semakin. Bu Retno diam-diam dia mengamati juga, mencerna juga Pak. Oh iya. Ada kola, berarti makulul kaulnya di mana? La abrohu atta ablugo majma'al bahraini au amdiya hukuba. Itulah jadi makulul kaulnya ya. Iya. Jadi kola Musa, kolanya fiil, Musanya fa'il, lifatahunya itu jer majrur, berarti muta'alik ke fiil sebelumnya.
Ya. Berarti Itu barulah di Fatahul Abrohat sampai hukubah fi mahalinas bin Stad. la abrohanya Bun. Ini Ya, sama la- seperti wa izqala rabbuka lil malaikati sampai malaikati kan. Ini juga sampai li fatahu. Sebab Nabi Musa berkatanya kepada siapa? pada para pembantunya. Iya, kepada li fatahu itu. Berarti pembantunya Nabi Musa patah semua ya? Ya, pemuda, Ustaz. Itu artinya apa Bu Retno di situ? Pemuda. Pemuda. Apa ya? Hmm, Kata itu Pak. ya, ya Ya, pemuda patah itu kepada muda. kepada bujangnya gitu. Kalau di sini siapa? Iya, kepada bujangnya, kepada anak bujangnya gitu ya. Ya. Iya. Berarti makulul kaulnya tadi la abrohu tadi ya. Abrohu. Dari la abrohu. Iya. Sampai hukubah. Bu Retno diem ternyata makulul kaulnya kemana? Makulul kaulnya kemana? Sampai dicari terus itu makulul kaulnya. Masya Allah. Ini udah lengkap ya Pak, begini ya. Udah, Ustaz. Oke, alhamdulillah ya Rabbi. Baik, kita lanjut pekan depan. Alhamdulillah, pekan ini Allah ajarkan kita banyak hal. Dari id sampai hatta. Dari id, terus kemudian hatta. Masya Allah. Semakin mendalam kita mengajinya, semakin Allah ajarkan sedikit-sedikit. Itulah kita harus pakai kemudian ayat ini menjadi patokan kita semua ya. Alamal insana malam Alam. ya'lam. Di sini adalah malam ya'lam, ada kalimat lam ya'lam, belum mengetahui. Berarti ada proses ta'alam di situ. Nggak bisa ujuk-ujuk. Bonus banget kalau ujuk-ujuk umpamanya Bu Dewi tidur. Bangun tidur langsung pinter gitu. Ya. Oh, kalau itu senang, itu bonus. Ya, bonus banget itu. Ustadz mau nanya dong. Ya, Bun. Ya, ini tadi kan hatta itu kan menjadi mansub karena ada an, hatta an abluga itu kan menjadi masdar muawal. Ya. Dia posisinya jadi jar majrur. Yang muta'aliknya kemana Ustadz? Ini Abrohu. Ini. Muta'alika abrohu. Ini, Dia menjadi marfu abrohu. Muta'alik kenapa enggak? Muta'alik kan enggak. Tidak ini. Muta'alik bukan berkaitan ya? Iya, berkaitan. Kalau yang harusnya nasob, jer itu namanya sifat, Bun. Sifatnya. Naat. Sifat. Jadi muta'aliknya ini dia. Abrohu ya? Ke abroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak Sor, kembali lagi ke Pak Sor. Tafadhol Pak Sor. Ya Ustadz, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau muta'alik ya Bu ya. Saya dulu pernah janji mau menyampaikan muta'alik, tapi belum sempat. Berarti Jadi kan Sabtu besok Pak Sor nyampein muta'alik ya. Oh, insya Allah Ustadz, nanti saya usahakan gitu.
Saya bikin ini tapi belum selesai. Jadi kalau muta'alik itu kepada biasanya kayak ini Bu, ke fiil atau isim yang punya amal fiil gitu. Jadi isim yang punya amal fiil itu contohnya kayak macam fiil maf'ul, fiil maf'ul, fiil Fiil maf'ul ada. bukan, sorry. Isim maf'ul, isim fiil, masdar, ya gitu-gitu kayak. Isim fa'il. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, sorry. Isim maf'ul. isim, ya, masdar, terus sifah musabahah, terus singgoh mubalanggoh, terus kemudian itu semuanya nanti bisa muta'aliknya ke situ. Jadi dia isim yang punya amal seperti fiil. Jadi dia sebenarnya isim, tapi nanti dia punya amalnya kayak fiil gitu. Jadi nanti Ya, muta'aliknya kemarin kita betul. Ya. Insya Allah nanti saya coba buat itunya. Supaya mungkin lebih ini ya, lebih bisa terarah mungkin ya. Ke muta'alik ke sini gitu. Padahal sebenarnya ada keterkaitannya nanti kemana gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah mau maghrib juga. Terima kasih atas waktunya untuk kita bersama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan menambah ilmu-ilmunya Allah pada kita semuanya, memberikan kemudahan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Kita tutup dulu kita pertemuan pada sore hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kita tutup ya. Terima kasih Pak Bapak. Suryana. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Meriam semuanya.